Kalau kalau ibu masuk eksklusif berarti tidak masuk uji klinis. Itu rekomendasi aja sih dokter untuk berkenan memberikan autologous vaksin. Itu tidak ada masalah. Contohnya ya karena di berita sudah ada, mohon izin Mbak Asanti saya izin. Jadi beliau juga termasuk autoimun, kita berikan atas rekomendasi tim dokter, tidak masalah. Dan kalau ibu autoimun ya tidak masalah rekomendasi dari tim dokter, tapi tidak masuk dalam uji klinis. Karena uji klinis itu dilihat oleh dunia, dan uji klinis itu saya harus laporkan ke WHO melalui clinicaltrial.gov. Kebetulan vaksin Nusantara ini sudah masuk di uji klinis dunia loh. Ya, enggak main-main, sudah masuk di clinicaltrial.gov. Boleh di biorender dibuka AV COVID-19. Kenapa namanya AV COVID-19? Dulu saya belum sempat memberi nama. Ya, sekarang sudah kita berikan nama. Waktu itu setelah lahir kita beri nama. Kan waktu kita rancangan penelitian, rancangan riset uji klinis, kan kita harus laporkan ke WHO. Dan begitu sudah jadi, kita sudah mulai nyuntikkan, baru kita beri nama. Jabang bayi sudah lahir, jadi baru ada namanya. Kalau dulu jabang bayi belum lahir, tidak boleh kita kasih nama. Pamali nanti mohon izin. Jadi izin untuk yang tidak masuk kriteria inklusi maupun dia termasuk eksklusi, tidak ada persoalan. Dokter yang akan memberikan kewenangan untuk dia bisa divaksin ya seperti Mas Adrian dan sebagainya, termasuk diri saya sendiri. Jadi itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya pimpinan, tambahan sedikit. Problem kita di sini kan salah satunya kalau menurut saya pimpinan itu bukan maju tidaknya perut Bang Daulay, tapi saya kok terganggu sama pelarangan riset itu loh pimpinan. Apa? Kok kita jadi seolah-olah benci riset, anti riset, tidak bersetuju pada riset. Cina bikin matahari kembar, sampai jadi, risetnya diberikan. Persoalan setelah selesai riset mau dipakai, mau tidak dipakai itu nomor dua. Ini kan risetnya belum kelar. Setelah risetnya selesai mau dipakai, tidak dipakai, itu persoalan lain. Nah tapi kalau kita tidak boleh riset itu gimana ya? Kita buat BRIN, badan riset, kita punya Menristek Dikti, riset lagi, kita cuma gemar dengan kata risetnya, tapi kenapa kita takut terhadap risetnya? Kata riset itu banyak kita pakai di mana-mana, tapi nah mungkin tidak kita, saya betul-betul pengen tahu, ini kan yang membuat surat itu KSAD, Menkes, BPOM, hubungannya Kepala Staf Angkatan Darat sama riset apa ya? Enggak, nah maksud saya butuh penjelasan itu. Bisa nggak sih kita panggil mereka, kita dengar sama-sama. Alasannya ini membahayakan kehidupan umat manusia, bisa terjadi mutasi gen, memecah belah NKRI misalnya. Itu loh. Seperti itu misalnya, apa pimpinan. Nah kalau tidak, lalu apa alasannya? Kan kita di sini kaum cendekia juga, kaum intelektual juga, terganggu dong kalau ada persoalan riset dilarang seperti ini. Gelisah ya gitu. Mungkin tidak kita rekomendasikan untuk memanggil ketiga orang ini. Terima kasih pimpinan. Baik demikian pimpinan ini. Terus kita nanya alasan pelarangannya ke siapa? Saya kira nanti dalam rapat gabungan kita ajukan. Di rapat gabungan kan tidak disebutkan siapa saja yang dilibatkan. Ini kan ada 3 pihak yang kemudian membuat pelarangan ini, KSAD, Kementerian Kesehatan, dan BPOM. Ini kan rapat gabungan antar komisi. Dengan menghadirkan mitra dari masing-masing. Menurut saya gini loh, persoalan lain saya nggak mau ikut campur lah. Saya nggak ngerti nih soal riset-riset, bukan bidang saya. Tapi saya terganggu ketika ada orang riset dilarang. Itu. Nah saya butuh alasan itu. Nah siapa yang harus kita dengar alasannya? Yang mengeluarkan keputusan dong. 3 pihak ini harus kita dengar. Komisi 9 nggak mutuskan, Komisi 6 nggak mutuskan, Komisi 11 apalagi ngitung anggaran doang. Nah yang mutuskan ini kapan kita dengar? Menurut saya kita lanjut ke ketemu yang lain setelah kita dengar pertimbangannya. Kenapa sih dilarang? Saya dari tadi tuh baca. Sebab pelarangannya apa sih? Nggak nemu. Nah di sini menurut saya satu poin ini kurang.
Coba ditampilkan lagi ya. Pak Ketua, kalau boleh menambahkan Pak Ketua, Pak Adian, dibuka supaya lagi, kita konkret Ketua. aja untuk di kesimpulan yang gabungan komisi itu, karena itu kalau udah gabungan lebih dari satu komisi, itu akan dipimpin langsung oleh ketua atau wakil-wakil ketua DPR RI. Nanti mitra-mitra akan diundang sesuai dengan misi komisi-komisinya. Jadi kalau dirasa kurang, maka kita tambahkan komisi satu, karena urusannya dengan Angkatan Darat yang tanda tangan SKB itu juga gitu loh. Jadi tuntas nih semua urusan ketika kita bicara SKB tiga pihak ini, dari militer, kemudian dari BPOM. BPOM ini kan ada Kementerian Kesehatan juga ya, jadi saya kira otoritas ini cukup untuk kita mengundang, karena mitranya Komisi 9, untuk mengundang BPOM datang di dalam rapat gabungan komisi-komisi ini. Mungkin Ya, itu artinya maksudnya. begini mungkin pimpinan, kalau misalnya itu mau digabungkan jadi satu poin, ya dituliskan di poin itu siapa saja yang juga harus diundang dalam rapat dengar pendapat itu. Kalau tidak kita tuliskan, kita cuma rapat bareng doang antar komisi. Oke, Nah, gini, mitranya kita siapa detailkan yang aja dilibatkan? kalau gitu ya. Sebenarnya kan problem kita Komisi 7 bukan pada kesehatannya, bukan pada obat penyembuhan, bukan. Konsentrasi kita, riset tidak boleh dilarang. Dilarang. Itu loh. Jadi sebenarnya problem kita bukan bagaimana hasil risetnya terhadap imunitas. Bagaimana, bukan itu. Kenapa nggak boleh riset? Kalau menurut saya, fokus kita Komisi 7 ya di risetnya. Kita sebagai Komisi 7 yang membidangi riset harus dan wajib terganggu ketika riset tidak boleh tanpa alasan yang menurut kita sampai hari ini tidak masuk nalar kita. Persoalan efikasi dan sebagainya nggak penting buat kita di Komisi 7. Itu Komisi 9. Problem kita kenapa nggak boleh riset? Kenapa dilarang riset? Sebahaya apa sih riset ini? Apakah bocor anggaran negara? Apakah itu kan kita butuh itu pimpinan, itu loh. Nah menurut saya sebelum melangkah pada lintas komisi, kita selesaikan dulu problem riset kita ini. Komisi 7 tidak bisa berbicara tentang efikasi, tidak bisa berbicara tentang hal-hal yang lain terkait dalam rapat kita ya, dalam rapat kita. Tapi kita harus bicara soal pelarangan riset. Kita harus dapat penjelasan utuh kenapa nggak boleh. Terima kasih pimpinan. Nah, larangan itu dalam bentuk apa Pak Adian? Kalau saya baca itu ada KSAD. Apa dalam bentuk apa? SKB? Ya semacam, pokoknya semacam kesepakatan bersama mereka lah. Tapi kan maksud saya begini, kalau KSAD Kepala Staf Angkatan Darat tuh hubungannya sama riset apa? Nggak ada, tapi mungkin terkait dengan RSPAD mungkin. Kalau gitu kepala rumah sakitnya. Itu loh. Kalau jangan meneliti di sini. Kira-kira begitu loh. Kalau Kepala Staf Angkatan Darat ini kan pernyataan dia tuh harus terkait dengan ancaman terpecah belahnya Republik, bahaya keamanan dari luar sebagaimana. Enggak gini loh. Kita nih kaum terpelajar pimpinan, tidak boleh kita melarang riset terkecuali dia berbahaya bagi kemanusiaan, terkecuali dia berbahaya bagi bangsa ini. Nah, pertimbangan itu mau saya dengar dari mereka. Saya mau tahu bagi BPOM, apakah seberbahaya itu uji klinis ketiga ini, ketika dicoba terjadi mutasi gen lalu kita jadi monster semua kah seperti itu? Kenapa KSAD itu apakah berbahaya buat persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa? Kan kita butuh itu pimpinan. Saya butuh alasan yang sangat rasional terkait kepentingan yang sangat besar tentang kehidupan manusia, umat manusia, bangsa untuk sampai pada pelarangan itu. Dan kita harus uji bersama-sama di forum terhormat Komisi 7 segenting itukah sehingga harus dilarang. Terima kasih pimpinan.